Shalom, senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali di minggu terakhir bulan Juni. Berarti kalau sudah lewati minggu ini, minggu depan kita ketemu lagi, sudah bulan 7, seperti itu ya, bulan Juli. Terima kasih dalam Tuhan, kita hari ini akan membahas tentang sebuah tema, tantangan masa kita, yaitu nafsu duniawi. Saya pikir-pikir tantangan bukan hanya sekedar masa kita ini, tetapi nafsu duniawi adalah tantangan sepanjang kehidupan manusia atau kehidupan kita, nenek moyang kita, maka nafsu duniawi menjadi sebuah tantangan tersendiri. Karena itu di awal khotbah ini saya coba mengajak kita beraktivitas sejenak. Bapak Ibu bawa handphone kan ya? Ada handphonenya? Kalau ada handphone kita akan coba buka di Google, kemudian ketik Mentimeter. Udah ketemu Mentimeter? Kemudian di Mentimeter itu bagian atas untuk kodenya silakan masukkan 75613429. 75613429. Siapa yang sudah masuk ke Mentimeternya? Oke, sudah. Oke, sudah. Siapa yang sudah masuk lagi ke Mentimeter? Oke, sudah. Oke, lumayan banyak ya. Nah, yang kita lakukan gini, kita perlu menjawab dua pertanyaan dari saya. Pertanyaan pertama adalah seperti ini. Siapa sih makhluk ciptaan Tuhan yang banyak diberikan aturan? Atau yang banyak punya aturan? Silakan ketik mulai dari sekarang. Siapa makhluk ciptaan Tuhan? Kita kan tahu ya makhluk ciptaan Tuhan itu siapa? Malaikat, kemudian hewan, kemudian manusia. Atau orang lah ya, nah, itu kan ada orang. Nah, oke, mulai banyak, vote-nya kita hentikan. Jawabannya adalah manusia. Manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang banyak diberikan aturan. Kalau kita pikir-pikir sejak manusia diciptakan, maka Tuhan memberikan aturan langsung, seperti itu ya. Kalau peristiwa hari pertama sampai dengan hari yang ke-6 dengan binatang darat, binatang laut, binatang udara, Tuhan tidak sampaikan aturan. Terakhir kemudian hari yang ke-6 ketika Tuhan ciptakan manusia, maka Tuhan langsung berikan aturan. Aturannya apa? Jangan makan buah dari pohon ini, nanti kamu mati. Nah itu aturan. Kemudian di sekitar kita juga banyak sekali aturan. Pertanyaan kedua, sebutkan salah satu aturan yang kita tahu yang seringkali kita langgar. Silakan, karena ini nggak ada namanya ya di Mentimeter, jadi bebas-bebas saja. Aturan yang kita tahu di sekitar kita yang sering kali kita langgar, satu aja. Oke, jangan berbohong. Terima kasih. Jangan mencuri. Ini 10 hukum ya. Oke, bergosip. Berbohong. Berbuat dosa. Jangan berbohong. Oh, ini tadi ya. Oke. Jangan ngomongin orang. Oke, berbohong. Egois. Udah ya? Lampu merah. Nah itu betul tuh, betul. Iya lampu merah juga ya. Saya seringkali kesel tuh kalau orang-orang masih lampu merah seperti itu ya. Terus dia masih lewat. Jadi sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Bapak yang kasih dalam Tuhan, banyak sekali aturan di dalam hidup kita. Baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah jalan raya seperti itu ya, maupun aturan hukum. Sehingga kalau kita urutkan banyak sekali aturan itu mungkin ribuan, mungkin puluhan ribu aturan di dalam kehidupan kita. Tetapi sayangnya, ironisnya banyak aturan tidak otomatis membuat manusia mentaati dan terus melanggar peraturan itu. Contoh tadi lalu lintas. Seberapa sering sih kita diulangi tentang peraturan lalu lintas. Contohnya lampu merah, seperti lampu lalu lintas. Dari kecil sudah diajarkan. Merah berhenti, kuning siap-siap kabur, kemudian hijau jalan. Enggak lah ya, kuning siap-siap berhenti. Jadi tetapi sepanjang kita bawa kendaraan, apalagi kalau udah mepet masuk kerja, sudah mepet untuk jam kantor, maka kita akan tancap gas. Apapun resikonya. Resiko urusan nanti. Dan itulah gambaran kehidupan kita sebagai manusia. Sehingga manusia
sering melanggar aturan menunjukkan ada yang salah dalam diri manusia itu. Apa yang salah? Inilah yang disampaikan oleh Paulus. Kita akan lihat di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil. Silakan Bapak Ibu baca ayat yang genap. Saya akan bacanya dari Alkitab terjemahan baru 2 seperti itu ya. Tetapi rekan-rekan bisa baca dari Alkitab yang kita punya sekarang. Sudah ketemu? Katakan amin. Amin ya. Oke, semuanya adalah anugerah. Ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, kalau kita melihat akan Efesus pasal yang kedua, maka Rasul Paulus itu menuliskan tentang kondisi manusia sebelum pertobatan atau sebelum diselamatkan. Kemudian bagaimana kita sesudah diselamatkan atau bagaimana kita bisa diselamatkan. Dan kemudian bagaimana kita sesudah diselamatkan. Itulah gambaran dari Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang kedua ini. Dan Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh kita bisa bagi kepada 3 bagian besar. Yang pertama adalah ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Di sana Rasul Paulus bicara tentang dulu kita mati di dalam dosa. Kemudian ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam dia bicara tentang kita dihidupkan di dalam Kristus. Dan kemudian ayat yang ketujuh, dia bicara kita akan memuliakan Allah di dalam kekekalan itu. Kita melihat ayat yang pertama. Di dalam ayat yang pertama dikatakan kamu dahulu sudah mati. Kata kamu di situ secara spesifik, secara literal menunjuk kepada jemaat di Efesus. Tetapi tidak di dalam arti sempit seperti itu. Bahwa arti secara surat dia tujukan kepada jemaat Efesus. Kenapa? Karena jemaat Efesus yang menerima surat Rasul Paulus. Tetapi ketika bicara tentang mati, kamu sudah mati, dia menunjuk juga kepada manusia pada umumnya. Kepada orang-orang yang telah diselamatkan, dia katakan tetapi kamu dahulu sudah mati. Dengan kata lain kita bisa berkata kondisi manusia adalah manusia yang mati. Manusia yang mati karena apa? Maka Paulus katakan karena pelanggaran, karena dosamu, karena paraptoma dan hamartia itu yang kamu lakukan di dalam hidupmu sehingga membuat kamu mati di hadapan Tuhan. Sebelum pertobatan kita mati dalam dosa dan murka Allah menimpa kita. Kita lahir dalam keadaan mati. Ketika kita bicara tentang lahir dalam keadaan mati, maka kita akan dibingungkan dengan konsep ini. Masakan lahir tetapi di dalam keadaan mati. Seorang ayah ketika melihat istrinya melahirkan seorang anak, dari perutnya lahir keluar seorang anak laki-laki atau perempuan, maka ketika anak itu menangis, ketika anak itu bisa bergerak, ketika anak itu bisa seakan-akan begitu kuat jantungnya atau dadanya itu berdetak, dan kemudian ayah itu akan berkata seperti ini, anakku hidup. Tetapi kemudian kita melihat di dalam bagian ini Paulus katakan, tetapi kamu sudah mati. Hidup tetapi mati, tetap mati tetapi
hidup. Ini adalah sebuah gambaran yang ditunjukkan oleh firman Tuhan, bagaimana kondisi kita, bagaimana situasi kita, bagaimana status kita di hadapan Tuhan. Apa sih arti dari mati itu sendiri? Mati berarti keadaan yang tanpa daya sama sekali. Kematian adalah ketidakmampuan yang paling absolut di dalam kehidupan seseorang. Bapak yang kasih dalam Tuhan, mati di dalam dosa bukan pasif, melainkan sangat aktif hidup di dalam dosa. Jadi mati di hadapan Tuhan tidak berarti dia pasif. Tetapi dia begitu aktif melakukan dosa, tetapi begitu pasif merespon kebaikan dan panggilan Allah di dalam hidupnya. Itulah gambaran dari kita sebelum kita diselamatkan. Paulus menunjukkan bahwa dulu setiap manusia telah mati secara rohani. Dan ini digambarkan dengan kehidupan sebelum pertobatan. Di dalam ayat yang kedua A dikatakan kamu hidup. Ini menarik nih. Tadi mati nih. Tetapi kemudian Paulus katakan kamu hidup. Peripateo. Hidup di situ menunjuk kepada kamu berjalan. Berjalan di dalam apa? Berjalan di dalam dosa itu. Berjalan di dalam kejahatan manusiawi itu. Dengan apa? Dengan mentaati penguasa kerajaan angkasa yang bekerja di antara orang-orang, kalau di dalam terjemahan baru itu orang-orang yang tidak taat. Kalau di Alkitab kita adalah orang-orang durhaka. Orang-orang yang menentang akan Tuhan. Siapa sih penguasa kerajaan angkasa yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam bagian ini? Maka Paulus menunjuk kepada bentuk tunggal. Di dalam persiapan khotbah saya temukan bahwa maksud dari penguasa kerajaan angkasa ini adalah berbentuk tunggal. Berbentuk tunggal yang memimpin orang berdosa selalu melakukan dosa itu. Siapa yang dimaksud oleh Paulus sebagai penguasa kerajaan angkasa? Maka dia maksud adalah si jahat itu. Si jahat dengan maksudnya untuk terus membawa orang yang mati di hadapan Tuhan. Terus aktif, terus hidup melakukan dosa itu. Karena itu Paulus gunakan kata tetapi kamu dulu. Di dalam bagian ini dikatakan kamu dulu sudah mati karena kamu dahulu sudah mati. Tetapi saya gunakan kata kita. Kenapa? Karena di dalam ayat yang keempat. Di dalam ayat yang ketiga. Dikatakan sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Sehingga dengan kata lain saya ingin gunakan kata kita di sini untuk menunjuk bahwa dulu kita telah mati di hadapan Tuhan. Tetapi kita sangat hidup bagi iblis, bagi si jahat itu. Dulu kita adalah budak dosa sebelum pertobatan kita. Dulu kita tidak ada jalan keluar bagi kita untuk keluar dari kematian itu. Dulu kita diperbudak karena natur kita hidup untuk dosa dan mati di hadapan Tuhan. Itu dulu. Itu dulu ketika kita sebelum Kristus selamatkan kita. Mereka yang mati dalam dosa hidup bagi dunia dan jalan-jalannya. Semua orang mengikut arah yang sama dan menuju ke arah yang sama dengan arah dari dunia ini. Seperti apa kehidupan manusia yang ikut arah dunia ini? Maka di dalam ayat yang ketiga B, Rasul Paulus sampaikan di sana, bahwa apa yang dilakukan atau yang ditunjukkan oleh manusia yang hidup di dalam dosa itu. Yang pertama adalah hidup di dalam hawa nafsu daging. Yang kedua, menuruti kehendak daging. Yang ketiga, pikirannya yang jahat. Sehingga seakan-akan manusia yang mati itu tidak bisa melakukan apapun selain dia ngikut, selain dia tunduk, selain dia mengikuti kehendak daging itu. Itulah orang di luar Kristus. Itulah orang yang belum menerima keselamatan daripada Allah. Hawa nafsu daging, kehendak daging, pikirannya yang jahat. Bapak Ibu, ketika kita berhenti pada titik ini, kemudian kita mungkin akan bertanya gini, Lose, apakah salah? Apakah semua nafsu itu salah? Contohnya apa? Nafsu makan. Bapak Ibu, saya pernah
menjalani operasi beberapa belas tahun yang lalu. Berapa belas tahun ya? Ya berapa belas tahun yang lalu lah. Saya dirawat beberapa hari di rumah sakit dan rasanya tidak punya nafsu makan. Dikasih apapun di hadapan saya untuk makan, bahkan disuapi seperti itu ya sama istri saya, maka saya nggak punya nafsu untuk makan. Kemudian kita akan bertanya gini, Lose, kalau nafsu makan itu yang dimaksud di sini tidak nafsu duniawi itu. Kenapa? Karena kalau makan pun kita perlu nafsu sebenarnya. Kita perlu keinginan di situ untuk kita bisa makan. Tetapi di dalam bagian ini dimaksud oleh Paulus di dalam gambaran orang yang hidup di hadapan dosa dan kemudian mati di hadapan Allah lebih daripada sesuatu yang wajar itu. Nafsu apa lagi? Nafsu belanja. Nafsu belanja dosa enggak, Lose? Dosa enggak kalau ada yang tanya sama kita? Ya dosa kalau belanjanya ngutang ya. Gitu. Tapi kalau belanja makan, belanja kebutuhan sehari-hari, itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal. Tetapi lebih daripada itu, definisi nafsu di sini apa sih? Definisi nafsu di sini adalah hasrat seksual yang kuat atau tak terkendali. Saya pernah ngomong ketika saya masih pembina pemuda. Sekarang saya udah pensiun. Saya bilang gini, manusia itu seringkali katakan jatuh kepada 3 tahta, harta, dan wanita. Tetapi tahta itu kedudukan itu di luar diri kita. Harta itu di luar diri kita. Ketika kita lahir kan kita nggak bawa apa-apa ya. Nggak mungkin orang baru lahir terus pakai gelang di tangannya. Keluar dari perut mamanya keluar pakai gelang. Enggak. Harta itu kita tidak bawa. Tetapi wanita menunjuk kepada seks. Dan saya berkata, seks itu kita bawa. Makanya dulu gembala saya di Lampung bilang, gimana kita bisa tahu itu laki-laki atau perempuan? Kita bisa tahu dari alat seksnya. Kita bisa tahu. Seks itu keluar atau kita bawa dari dalam kandungan. Sehingga ketika kita bicara tentang nafsu, sesuatu yang sangat jelas ketika digunakan kata hasrat seksual yang kuat dan tak terkendali. Dan buktinya kan banyak orang itu jatuh kepada nafsu seksual. Beberapa waktu ini kan sedang ramai itu ya artis yang selingkuh. Artis yang sudah nikah, dia selingkuh dengan suami orang. Dan sama-sama ganteng, sama-sama cantik, tetapi mereka kabarnya selingkuh. Saya nggak tahu itu selingkuh atau supaya bisa naik berita, saya nggak tahu. Tetapi intinya adalah banyak orang jatuh pada seksual. Banyak orang kalau tidak selingkuh, ya banyak juga yang jatuh pada pornografi misalkan. Itulah gambaran dari nafsu, definisi umum tentang nafsu. Kemudian yang kedua adalah hasrat atau hasrat yang luar biasa, yang tidak bisa dikendalikan, yang seakan-akan itu menguasai hidup kita. Nafsu mendambakan suatu keinginan duniawi berupa hasrat seksual atau kepemilikan materi. Nafsu berfokus kepuasan diri dan mengarah pada kepenuhan keinginan seseorang tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Kalau bahasa saya gini, seringkali orang ngomong dulu baru mikir. Baru nanti ya kalau ketika udah ngomong baru mikir, baru ketika itu salah dikasih tahu salah, aduh baru mikir nih, oh ternyata salah. Nah, nafsu juga mirip seperti itu. Nafsu di dalam sebuah keinginan seseorang tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Yang penting lakukan dulu, yang penting nikmat dulu, yang penting happy dulu, yang penting bersenang-senang dulu. Nanti sakit apapun, ya nantilah gampang. Ya nanti rusak badan, ya nantilah mikirnya, yang penting senang-senang dulu sekarang. Itulah nafsu. Nafsu sesuatu yang dilakukan tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Nafsu muncul dari sebuah keegoisan dan keserakahan. Lalu pengertian nafsu dalam Alkitab itu apa sih? Nafsu dalam pengertian Alkitab adalah sebuah kerinduan yang berdosa melawan kehendak Tuhan. Nafsu berada di dalam hati, bukan karena kebutuhan. Kalau tadi makan itu kebutuhan, seperti itu ya. Tetapi kalau makan, ngambil banyak,
tetapi nggak habis, dibuang tanpa rasa bersalah. Nah itu nafsu yang tidak sesuai dengan hal kebutuhan. Tetapi pusat semua kekuatan dan dorongan moral dan aktivitas spiritual, nafsu adalah sebuah objek dari keinginan itu. Nafsu dari orang berdosa otomatis tertuju pada kehidupan yang berdosa. Bapak Ibu, 29 kali nafsu di dalam konsep ini muncul di dalam Alkitab. Dan kabar buruknya adalah 29 ini menunjuk kepada nafsu yang bersifat negatif. Yang menunjuk kepada sebuah keinginan kuat melakukan percabulan dan penyembahan berhala. 29 kali menunjuk pada hal itu. Sehingga ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata gini. Orang di luar Kristus tidak dapat melepaskan diri dari perbudakan iblis ini. Mereka adalah hamba dosa. Mereka tidak dapat melakukan hal yang lain. Mereka hanya memiliki satu natur, yaitu natur orang berdosa yang melakukan perbuatan dosa. Itu orang di luar Kristus. Itu orang yang belum menerima keselamatan daripada Kristus. Kalau hidup kita mirip seperti ini, ada sesuatu masalah di dalam status kita sebagai anak Tuhan. Lalu buah dari hidup berdosa itu apa? Buah dari hidup berdosa hanya satu, yaitu harus dimurkai. Harus dimurkai. Bapak Ibu, Rabu kemarin saya khotbah di salah satu GKY di kebaktian doa mereka tentang saksi iman. Saya diberikan nas tentang Nuh. Dan kemudian di dalam persiapan saya menemukan kenapa orang di dalam zaman Nuh itu Tuhan mau habiskan. Mau hilangkan, mau binasakan semuanya. Baik manusia maupun hewan dibinasakan sama Tuhan. Maka dalam salah satu ayat Alkitab dikatakan bahwa manusia pada zaman Nuh, orang-orang pada zaman Nuh dari hati mereka saja sudah selalu melahirkan kejahatan. Sehingga mereka tidak lagi memikirkan tentang hal-hal yang lain selain melakukan kejahatan. Yang kedua yang saya temukan, orang-orang pada zaman Nuh, mereka hanya memikirkan tentang kehidupan jasmani. Mereka menikah, mereka makan dan minum tanpa memikirkan tentang hal-hal yang rohani itu. Sehingga dikatakan Tuhan berduka. Tuhan memutuskan untuk memurkai mereka. Jadi hal yang sama Allah menghakimi dan murka Tuhan menimpa manusia berdosa. Murka dan penghakiman Tuhan adalah bagian dari manusia berdosa yang hidup untuk dosa. Bila kondisi ini, maka semua manusia tinggal menunggu meninggal. Kalau semua manusia mengalami murka Tuhan, akan dihukum Tuhan, maka kita tinggal tunggu waktunya kita meninggal kapan. Setiap manusia tinggal menunggu kapan dia meninggal dan menantikan penghukuman kekal itu. Tetapi bagian ini Rasul Paulus tidak berhenti pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dia masuk di dalam ayat yang keempat. Di dalam ayat yang keempat dia gunakan kata apa? Tetapi Allah. Bapak Ibu, dua kata ini sangat singkat. Tetapi dua kata yang sangat singkat itu merangkum, menetralkan kondisi di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Apa maksud dari tetapi Tuhan? Dan kata lain Rasul Paulus ingin mengajarkan bahwa kita tidak lagi mati tetapi hidup. Tuhan telah datang menyelamatkan kita. Kematian masa lalu kita sudah berakhir. Sekarang kita memperoleh jaminan hidup yang kekal itu. Kenapa? Tetapi Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Maka di dalam bagian ini katakan tetapi Tuhan yang kaya dengan rahmat. Tetapi Tuhan yang kaya dengan kasih-Nya yang besar. Rahmat dan kasih-Nya dilimpahkan pada kita sepenuhnya. Seluruhnya. Kalau tadi manusia berdosa, murka Allah ditimpahkan kepada manusia berdosa sepenuhnya, seluruhnya. Tetapi kemudian tetapi Tuhan melimpahkan rahmat
dan kasih-Nya sepenuhnya dan seluruhnya kepada kita yang diselamatkan oleh-Nya. Kalau kita berhenti di titik ini, maka kalau bagi setiap kita, Bapak Ibu, teman-teman, yang masih bertanya, apakah Tuhan mengasihi saya? Apakah Tuhan peduli sama saya? Apakah Tuhan sanggup menolong saya? Apakah kenapa Tuhan membiarkan saya? Maka lihat peristiwa keselamatan itu. Allah tidak meninggalkan satu tetes pun kasih-Nya dan rahmat-Nya yang tidak Dia tumpahkan kepada kita. Kalau iklan susu kental manis kan gitu ya, sampai tetes terakhir. Kasih dan rahmat Tuhan pun Dia berikan sampai tetes terakhir kepada kita. Apa yang Dia lakukan? Di dalam rahmat dan anugerah-Nya membuat kita dihidupkan bersama dengan Kristus. Membuat kita diselamatkan. Membuat kita diberikan tempat bersama-sama dengan Allah di surga. 3 hal ini adalah sebuah rangkuman keutuhan di situ. Tuhan hidupkan kita bersama dengan Kristus karena kita mati karena dosa dan kemudian dihidupkan oleh Kristus. Kita dihidupkan menunjukkan bahwa kita diselamatkan. Ketika kita sudah diselamatkan, maka kita bisa bersama-sama dengan Allah di surga. Sehingga ketika kita melihat akan hal ini, kenapa Allah mau lakukan itu? Karena Allah sangat sayang, sangat mengasihi kita loh. Allah sangat mengasihi kita. Apapun kondisi kita. Seperti apapun sikap hati kita. Seperti apapun dosa kita. Allah mau tebus kita. Karena Allah mengasihi kita. Karena itu ketika ada orang Kristen berkata, kayaknya Allah enggak sayang saya. Pemikiran itu tidak alkitabiah. Pemikiran itu salah. Ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, Allah mengasihimu. Mengapa? Untuk kemuliaan-Nya. Sehingga mengetahui keberdosaan kita membuat kita menghargai kasih karunia Allah. Kemurahan Allah. Kasih Allah yang mengulurkan tangan menyelamatkan orang mati seperti kita. Sehingga saya bisa berkata seperti ini. Jika Allah Bapa tidak menarik kita kepada Kristus dan membuat kita percaya kepadanya, tidak seorang pun dari kita akan diselamatkan sama sekali. Saya gunakan kata tidak menarik kita kepada Kristus. Saya tidak gunakan kata kita berjalan datang kepada Tuhan dan Tuhan berikan kita keselamatan. Saya gunakan kata, jika Allah Bapa tidak menarik kita dan membawa kita kepada Kristus dan membuat kita percaya kepadanya, tidak seorang pun dari kita akan diselamatkan. Sehingga ketika kita melihat akan hal ini, jadi keselamatan adalah 100% karya dan inisiatif Allah dan 0% milik kita. Itulah yang membedakan kita, membedakan kekristenan dengan yang lain. Kekristenan tidak pernah mengajarkan bahwa keselamatan itu karena daya upaya kita. Tetapi kekristenan mengajarkan keselamatan itu 100% karya dan inisiatif Allah. Kita dihidupkan oleh Allah adalah sebuah konsep monergistik. Satu kekuatan, bukan sebuah sinergi. Bukan sebuah kerjasama antara Allah dan manusia digabung menjadi kita bisa diselamatkan. Hanya Tuhan yang menghidupkan orang berdosa dan semuanya untuk kemuliaan dan anugerah-Nya yang menakjubkan. Tetapi Allah menerima pujian dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Karena kasih-Nya yang ditunjukkan kepada kita. Tuhan akan terus menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan kita akan terus menyembah kepadanya. Jadi inti dari ayat 1 sampai yang ke-7 adalah seperti ini. Kita mati di hadapan Allah. Tetapi Allah membangkitkan kita. Mempersatukan dan menjadikan kita
bersama Kristus di surga. Itulah inti dari bagian ini. Ketika inti bagian ini membuat kita memikirkan tema tentang nafsu duniawi, maka saya katakan gini, nafsu duniawi itu bisa banyak rupa. Di setiap zaman bisa banyak rupa yang mereka pakai. Yang membuat kita seakan-akan menganggap itu wajar. Kemarin saya datang ke Persekutuan Pemuda, dan kemudian ditayangkan sebuah video tentang gambaran gerakan LGBTQ dan kemudian gereja setan. Bagi saya itu gambaran yang besar yang memang kita sedang hadapi saat ini. Gambaran besar yang menjadi pergumulan kekristenan saat ini. Tetapi bagi saya lebih daripada itu, nafsu duniawi lebih kompleks daripada itu. Lebih halus daripada itu. Nafsu duniawi tidak harus pakai bendera pelangi. Nafsu duniawi tidak harus menunjukkan bahwa mereka adalah pengikut gereja setan. Tidak harus. Tetapi nafsu duniawi adalah sebuah upaya untuk membuat kita kembali bernostalgia dengan kehidupan lama kita yang berdosa sebelum Tuhan selamatkan. Saya ingin mengajak kita memikirkan sesuatu. Saya akan coba undang 3 teman. Andre Fitri boleh maju. Kemudian 2 lagi siapa? Nah, Joshua. Flo, boleh maju temenin saya. Kemudian siapa? Adit ya? Oh, Oke. Teman-teman saya punya kertas. Kertasnya ini kertas yang sudah pernah dipakai. Jadi saya tidak pakai kertas yang baru. Apa yang kita harus lakukan? Lihat ya. Kertasnya tidak ada sesuatu yang aneh, hanya tulisan karena kertas ini pernah dipakai. Ikuti saya ya. Kita lipat segitiga. Nanti streamnya bantuin saya nempel. Oke. Sudah? Bentuknya apa? Segitiga. Di sini ya. Lipat lagi di sini bagi 2. Bisa. Salah. Nah. Oke, sudah? Jadi bentuk apa? Rumah. Ya udah selesai ya, makasih. Enggak. Setelah itu kita lipat bagi 2. Sudah? Bentar ya, saya ambil sesuatu. 1, 2, 3. Yang kita harus lakukan adalah gini. Kita gunting sampai habis. Putus 1. Kita gunting lagi sampai habis. Agak lebar ya. Putus 2. Bapak Ibu seringkali potongan kertas kita buang karena kita anggap itu sampah. Tetapi apa yang kita harus lakukan dari potongan kertas ini? Mei bisa minta tolong. Oh, papanya bisa ditengahin aja. Pan, bantuin. Ya. Yang kita harus lakukan gini. Bentar ya. Papannya di sini. Oke. Bapak Ibu, kertas ini kita buat sesuatu. Kira-kira gambar apa ya?
Bapak Ibu, apa yang kita baca di sini? Apa yang kita baca? Hell. Artinya hell apa? Neraka. Itulah buah dari orang yang belum diselamatkan oleh Tuhan. Mereka bisa hidup, menikmati nafsu duniawi, bersenang-senang, tidak memikirkan konsekuensi. Mereka kalau di dalam bahasa Mazmur itu seakan-akan mereka gembul dan menikmati hidup. Tetapi ujungnya mereka akan tergelincir, jatuh, dan binasa. Apakah berhenti pada titik itu? Itu potongan. Kita sampai kepada sumber. Silakan teman-teman buka. Apa yang terjadi pada potongan awal? Saya matikan aja nih. Bentuk apa? Semua bentuk salib kan ya? Iya. Oh iya. Salib. Apapun nafsu duniawi yang diperadakan pada kita dengan berbagai rupa. Terima kasih. Maka ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kita tahu status kita. Kita tahu identitas kita. Kita tahu kenapa kita dihidupkan oleh Tuhan. Kenapa kita menerima anugerah daripada Tuhan. Karena ada pribadi, Allah yang lahir, mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa dan membuat kita yang mati dihidupkan oleh Tuhan. Karena itu Bapak yang kasih dalam Tuhan, refleksi teologis yang bisa saya sampaikan adalah seperti ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kebutuhan terbesar manusia adalah Injil Yesus Kristus. Panggilan terbesar gereja adalah memberitakan Injil pada setiap orang tentang Yesus Kristus. Karena itulah yang menyelamatkan, menghidupkan, mengubah hati dan kehidupan manusia. Biarlah kita sebagai orang tebusan Tuhan, kita tahu kenapa kita hidup di hadapan Tuhan. Karena ada pribadi yang mati menggantikan kita untuk membuat kita hidup. Dan hiduplah di dalam status kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Setiap kami yang telah menerima anugerah keselamatan itu. Seperti Paulus katakan, tetapi kamu yang dahulu sudah mati. Itulah kondisi kami sebelum kami diselamatkan. Kami dibelenggu oleh hawa nafsu duniawi yang mungkin membuat kami tidak bisa keluar. Tetapi ketika kami bertobat, diselamatkan oleh Tuhan, dihidupkan oleh Tuhan, maka kami tidak ada alasan untuk kami tidak bisa keluar dari berbagai tawaran. Tidak ada alasan untuk kami berkata kami terlalu dibelenggu oleh nafsu duniawi. Karena kami adalah milik Tuhan, yang sudah dihidupkan oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Allah Roh Kudus menolong, menuntun hidup kami, supaya terus hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.